Aplikasi pupuk dasar di lahan cabai menggunakan NPK Mutiara 1616 dan Merauke Fosfat, yaitu NPK Mutiara 1616 sebanyak 10 gram dan Merauke Fosfat sebanyak 20 gram. Jadi kita mengaduk pupuknya itu nanti sekitar 3-4 kali. Ketika pencampuran pupuk kita homogen, maka unsur hara yang kita berikan atau kita taburkan ke tanah itu akan merata. Jumlah air yang dibutuhkan bisa Selain dipopon, jeruk pepok yang mana rata-rata sih banyak. Nah, sahabat Mutiara, untuk pupuk dasar yang akan diaplikasikan pada lahan cabai di sini yaitu menggunakan 2 pupuk dari PT Merauke Tetap Jaya, yaitu ada NPK Mutiara 1616 dan Merauke Fosfat. Pertimbangan menggunakan pupuk ini karena pada NPK Mutiara 1616 sudah mengandung unsur hara NPK seimbang, yaitu sebesar 16%, dan Merauke Fosfat memiliki kandungan fosfat dan kalsium yang diperlukan pada tanaman di fase pertumbuhan awal. Sahabat Mutiara, pada pupuk NPK Mutiara 1616 ini memiliki 3 unsur hara, yaitu nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat, kemudian ada fosfat dalam bentuk P2O5, dan kalium dalam bentuk kalium oksida yang masing-masing itu sebesar 16%. Sedangkan pada pupuk Merauke Fosfat memiliki 2 unsur hara, yaitu fosfat dalam bentuk P2O5 sebesar 24% dan kalsium dalam bentuk kalsium oksida sebesar 34%, yang diperkaya dengan hara-hara seperti magnesium oksida, sulfur, boron, dan silika. Sahabat Mutiara, kali ini kita akan aplikasi pupuk dasar di lahan cabai menggunakan NPK Mutiara 1616 dan Merauke Fosfat. Saya ditemani oleh Pak Udin bersama teman-temannya. Namun tahapan pertama yang akan dilakukan yaitu penimbangan, yaitu NPK Mutiara 1616 sebanyak 10 gram dan Merauke Fosfat sebanyak 20 gram untuk 1 pohon tanaman cabai yang akan ditanam nanti. Jadi kali ini untuk per 1000 tanaman kita akan menimbang terlebih dahulu NPK Mutiara 1616 sebanyak 10 kg dan Merauke Fosfat 20 kg. Mari Pak. Nah, sahabat Mutiara, ini adalah proses pencampuran Merauke Fosfat dan NPK Mutiara 1616. Pada pemupukan dasar kali ini, rasio fosfatnya itu lebih tinggi dibandingkan unsur hara lainnya seperti kalsium, nitrogen, dan kalium. Tujuan dari tingginya rasio fosfat pada pemupukan dasar kali ini yaitu untuk menyediakan hara fosfat untuk memacu dan memberikan nutrisi untuk perkembangan akar di fase awal tanaman cabai. Nah, sahabat Mutiara, cabai yang akan ditanam di sini rencananya yaitu ada sekitar 3.500 pohon. Jadi kita mengaduk pupuknya itu nanti sekitar 3-4 kali. Jadi biar pupuknya tercampur dan homogen. Ketika pencampuran pupuk kita homogen, maka unsur hara yang kita berikan atau kita taburkan ke tanah itu akan merata rasio NPK-nya sesuai dengan yang kita harapkan.
Jadi jangan sampai pengadukan pupuk itu tidak rata sehingga ketika diaplikasikan ke tanah itu unsur haranya pun tidak merata sehingga akan mempengaruhi tidak seragamnya pertumbuhan tanaman nanti. Setelah pupuk ditabur, kemudian tahapan selanjutnya yaitu penutupan bedengan dengan tanah. Kemudian sekaligus kita bentuk bedengan menjadi ukuran 110 cm. Nah, sahabat mutiara, ini adalah proses aplikasi pupuk yang telah kita campurkan. Jadi setelah pupuk tercampur dengan homogen, kita aplikasikan di tengah bedengan yang sebelumnya telah dicangkul dan ditambahkan kompos sebanyak 1-2 kg per meter. Bahan kompos ini memiliki beragam manfaat sahabat mutiara. Yang pertama, dapat menjadi sumber energi bagi mikroorganisme yang tumbuh dan baik di tanah. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk mengurangi fluktuasi suhu yang terjadi di tanah. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas tukar kation di tanah sehingga penyerapan unsur hara yang telah kita berikan di pupuk dasar ataupun nanti di pupuk susulan dapat lebih optimal. Nah, sahabat mutiara, ini adalah proses pembuatan penjepit mulsa ya. Jadi nanti penjepit mulsanya itu menggunakan bambu seperti ini. Ini kurang lebih panjangnya itu sekitar 20 cm. Ini adalah proses pembuatan penyangga mulsanya untuk dipasang di kedua ujung mulsa sehingga mulsanya dapat membentang dengan kuat. Ukuran panjangnya sama seperti tadi, sekitar 20 cm, namun ini lebih tebal ya, sekitar 4-5 cm. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pemasangan mulsa. Untuk mulsa yang digunakan untuk menutup bedengan di sini yaitu berukuran 160 cm. Dengan ukuran bedengan tadi sekitar 110 cm. Nah, sahabat mutiara, ini adalah bibit cabai yang akan ditanam di lahan cabai di sini. Untuk varietas atau jenis cabainya yaitu cabai merah besar, yaitu cabai yang memiliki ukuran besar-besar. Untuk umur tanaman cabai yang akan ditanam yaitu sekitar 30 hari setelah semai. Untuk umur cabai ini termasuk sudah dewasa ya sahabat mutiara. Pemilihan umur 30 hari setelah semai yaitu agar saat pemindahan ke lahan cabai tanamannya tidak mudah stres, kemudian tidak mudah layu, dan tentunya mudah adaptasi. Sahabat mutiara, itulah jelajah tani saya di pengolahan lahan untuk tanaman cabai. Jadi untuk pengolahan lahan tanaman cabai ada beberapa tahap, mulai dari pengolahan tanah, pemberian pupuk NPK Mutiara 1616 dan Merauke Fosfat, pemasangan mulsa, sehingga ada proses penanaman. Terus support channel NPK Mutiara TV dengan mensubscribe channelnya, kemudian like, kemudian pentung tanda loncengnya agar tidak ketinggalan konten kami yang menarik lainnya. Kemudian bagi sahabat mutiara yang ingin bertanya tentang budidaya tanaman cabai, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, salam mutiara.